Saya langsung saja silahkan Saudara Belly Respati untuk menyampaikan permohonannya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim yang mulia, di permohonan saya sebenarnya itu terbalik. Saya bukan menguji undang-undang desanya, tetapi saya menguji peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 terhadap undang-undang desa. Sidang pertama uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Permendagri Perangkat Desa, digelar Mahkamah Konstitusi pada Kamis 9 Maret 2023. Belly Respati, Kepala Desa Pekon Bumi Waras, Kecamatan Waikrui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, dalam sidang perkara nomor 23 garing PUU strip Romawi 21 garing 2023. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memimpin sidang panel yang juga dihadiri oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Manahan MP Sitompul. Bertentangan dengan pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Desa, Belly Respati pemohon menguji pasal 5 ayat 6 Permendagri Perangkat Desa, rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 5 didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa sesuai pasal 5 ayat 6 Permendagri Perangkat Desa, pasal 26 Undang-Undang Desa ayat 1. Menurut Undang-Undang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pembangunan desa, menyelenggarakan pemerintahan desa, serta mewujudkan dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa menetapkan A. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, dan B. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Bunyi pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Desa. Menurut pemohon, berdasarkan Permendagri Perangkat Desa, camat adalah orang yang berwenang memberhentikan perangkat desa karena camat harus memberikan persetujuan tertulis sebelum dapat dilakukan oleh kepala desa. Pemohon mendalilkan hal tersebut tidak perlu karena sebagaimana disyaratkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Desa, kepala desa sebenarnya memiliki kewenangan yang diperlukan. Hal ini karena tugas utama perangkat desa yang ditunjuk adalah membantu kepala desa. Undang-Undang Desa cukup menjelaskan bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk menunjuk perangkat desa. Padahal dokumen Permendagri memang menyebutkan bahwa camat bisa membuat rekomendasi tertulis untuk pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa. Ini menurut saya melanggar Undang-Undang Desa. Jadi jika camat mengajukan anjuran tertulis, camatlah yang berhak. Kepala desa bukan camat lebih memahami keadaan desa menurut Belly yang mengikuti pertemuan daring di Universitas Lampung melalui video conferencing Unila. Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi Arif Hidayat dalam nasihatnya mengatakan bahwa MK berdasarkan konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sementara pemohon menguji Permendagri dengan Undang-Undang Desa. Terkait dengan persoalan yang diajukan pemohon, hal itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung.
Selanjutnya terkait pengujian undang-undang, Arif mengatakan terdapat aturan yang berjenjang hingga adanya aturan hukum acara MK sebagaimana termuat dalam PMK 2 tahun 2021. Arif pun menasehati pemohon agar berkonsultasi pada ahli hukum tata negara dan membaca permohonan serta beberapa aturan terkait dengan pengujian undang-undang yang dimaksudkan pemohon. Dalam hukum beracara di MK itu ada sistematikanya, kedudukan hukum, dan pemohon dapat menguraikan masalah pengujian hak konstitusional pemohon hingga dibuatkan pada petitum. Jika mengajukan Permendagri ke MK, maka MK tidak berwenang melakukan pengujian ini, terang Arif. Sementara itu, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dalam nasihatnya menekankan perlu bagi pemohon untuk memperhatikan norma yang diujikan merupakan kewenangan MA. Untuk itu, pemohon dapat membaca dengan seksama pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan Permendagri dan aturannya terdapat di bawah undang-undang, sehingga pengujiannya dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Pemohon bisa membaca hukum acara MA pada Undang-Undang 14 1985 atau Undang-Undang 3 2009 bagaimana cara mengajukan uji material ke Mahkamah Agung atau pengujiannya disebut dengan pengujian hak uji material di MA, jelas Manahan. Berikutnya, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam nasihatnya kembali menegaskan perbedaan kewenangan MK dan MA terkait dengan pengujian yang dimohonkan oleh pemohon ini memiliki wadah di MA. Dengan demikian, jelas Guntur, MK tidak akan memproses sesuatu yang berada di bawah undang-undang karena ini bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka ada waktu berpikir bagi pemohon untuk menarik permohonan dan kemudian akan memproses ke Mahkamah Agung. Kita tunjukkan jalur yang tepat dan pemohon kemudian dapat sampaikan ke kepanitraan MK atas sikapnya nanti, sebut Guntur. Cabut permohonan. Usai mengajukan permohonan dan mendapat nasihat dari majelis hakim, pemohon pun langsung menyatakan sikapnya di hadapan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang mengakhiri persidangan. Setelah mendengar keterangan majelis hakim dan berkonsultasi serta memahami bahwa permohonan ini memiliki kewenangan yang salah yang harus diuji oleh Mahkamah Agung, dengan ini saya menyatakan mencabut permohonan saya ke Mahkamah Konstitusi, kata Billy.